لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan ini, pada Jumat yang mubarakah ini. Kita semuanya masih terus tertuntun dengan iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban kita, dan tentu ini merupakan satu nikmat yang besar yang pertama-tama kita syukuri saat ini dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah." Gembirakanlah hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik-baiknya. Di dalam surat Az-Zumar juga ayat 55 Allah kembali mengingatkan kita, wattaba'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Hendaklah kalian mengikuti apa yang diturunkan dari Tuhan kalian. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkanlah kaum Musa untuk mengambil yang baik-baik saja. Tiga kata di dalam tiga ayat ini adalah menunjukkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya kepada kita dengan beberapa kategori. Ada kategori baik, ada yang lebih baik, ada yang afdal, ada yang lebih afdal, ada yang mafdul, ada yang baik, lebih baik, dan lebih diutamakan. Seperti itu. Maka secara historis, ketika kita melihat sejarah turunnya syariat Islam mulai dari Makkah, lantas periode Madinah,
lantas kembali ke Mekah dan kembali lagi Rasul ke Madinah, seperti itu. Maka skala prioritas di dalam syariat Islam itu adalah penyampaian yang paling utama terlebih dahulu. Bukan berarti yang lain tidak penting. Jadi menyebutkan sesuatu menunjukkan prioritas saja. Apa yang menjadi prioritas dalam periode Makkah adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu sifatihi, memahami Allah dan memahami sifat-sifatnya. Salah satu di antara memahami Allah adalah mengetahui nama-namanya. Salah satu di antara memahami Allah mengetahui keesaannya, mengetahui perlindungannya, mengetahui pengampunannya. Periode Makkah belum diperintahkan untuk melakukan berbagai kewajiban-kewajiban kecuali ma'rifatullah dan sifatnya saja. Nabi berdakwah, menyampaikan Islam, ya, dari satu tempat ke tempat lain adalah mengajak menyembah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai', jangan mensyirikatkannya, dan mengajak manusia agar memahami bahwa sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sumber perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat meminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat berdoa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat meminta izin adalah Allah Subhanahu wa taala. Andai periode awal itu langsung orang disuruh salat, disuruh zakat, disuruh jihad, disuruh macam-macam, maka yang terjadi adalah orang tidak mendengarkan ada ajaran agama. Andai langsung dibebankan dengan masalah-masalah keimanan, setelah orang mendengarkan itu dan sudah beriman dan sudah mantap keimanannya sebagian besar, barulah turun namanya perintah sholat 5 waktu, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu periode menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi lama prosesnya. Nah, setelah itu kita lihat lagi bahwa nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun ada di Madinah, baru datang namanya perintah puasa. Berlanjut dengan perintah zakat. Artinya keimanan ini apabila sudah mantap, salat sudah dijalankan secara baik, barulah saat itu proses dakwah menuju pada puasa, kemudian zakat, terakhir adalah jihad. Bahkan Imam Az-Zuddin bin Abdul Aziz bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau adalah Sultanul Ulama, dikenal di dalam sejarah Islam Sultanul Ulama, sultannya para ulama dalam keilmuan. Lahirnya adalah tahun 660 Hijriah. Itu mengatakan bahwa andai jihad itu pertama-tama dikumandangkan di Madinah, di Mekah periode awal, maka orang-orang muslim akan langsung diserang oleh orang-orang kafir pada saat itu. Andai begitu datang perintah menerima Islam langsung disuruh berjihad, maka tidak akan ada tersisa di kota Mekah, karena puncak kekuasaannya, kebesarannya orang-orang Mekah saat itu. Maka ini namanya syariat bertadarruj, pelan-pelan. Ya. Nah, setelah itu periode Madinah, orang sudah salat dengan baik, puasa dengan baik, sudah mengeluarkan zakat, sudah mulai membangun tatanan. Aspek silaturahmi diperhatikan, aspek hak dan kewajiban sudah diperhatikan. Kepemilikan itu sudah disahkan. Terbentuk suatu masyarakat yang makmur, adil. Tiba-tiba ada orang datang mau menyerang dan meluluhlantakkan Madinah. Bagaimana? Turunlah izin untuk membela diri dan berperang. Ya, tidak sekaligus. Nah,
setelah periode itu masih banyak hal yang Islam itu yang semestinya nanti akan Islam itu larang, tetapi belum dilarang pada saat itu. Karena masyarakat Madinah itu multi kebiasaan. Jadi yang pertama-tama diperhatikan masalah kawin dulu. Rata-rata orang yang ada di Madinah ataupun dari Makkah itu lebih dari satu istri, banyak. Ya. Dan pada saat itu tidak langsung dilarang beristri banyak saat itu. Ya. Bahkan pembatasan 4 itu di belakang. Karena kalau langsung dilarang itu tidak ada yang langsung mau ini. Langsung tidak ada yang langsung mau menerima. Jadi pelan-pelan. Kemudian setelah mereka mantap keinginannya paling banyak 4. Dikatakan begitu. Itu pun kalau kau bisa bersikap adil. Kalau tidak bisa bersikap adil, 1 saja. Karena itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulai makan minum, mulai waktu yang digunakan, mulai perhatian, dan mulai bagaimana memikirkan keluarga. Itu semuanya dimintakan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apalagi yang lain? Masalah akad nikah. Akad nikah rata-rata kaum Muhajirin dan Ansar akad lama. Sebelum masuk Islam mereka sudah kawin. Dan apakah setelah masuk Islam harus diperbarui akad nikahnya semua? Banyaknya itu orang diperbarui akad nikahnya. Tidak begitu, dibiarkan saja dulu. Pokoknya akad yang dulu sudah itu berjalan, apalagi sudah banyak anaknya. Ada juga yang sudah bercucu. Jadi syariat Islam pelan-pelan. Nah setelah itu baru ditetapkan bahwa kalau ada akad baru harus berdasarkan atas agama yang sama. Harus ada ketentuan akadnya seperti ini. Itu yang baru, tapi yang lama sudah. Pernah nggak tersebut di dalam sejarah bahwa orang yang hijrah dengan istrinya ke Madinah melangsungkan akad baru, atau sudah sama-sama masuk Islam suami istri akad baru? Hindun, Abu Sufyan bin Harb, musuh terbesar Islam pada perang Uhud. Ketika masuk Islam tidak diperbarui akadnya, tidak. Itu saja yang dulu. Ya kenapa? Karena Islam ini menerapkan sistem dengan pelan-pelan. Kemudian setelah itu di dalam syariatnya ada yang baik dan ada yang lebih baik, ada yang afdal dan ada yang lebih afdal. Misalnya hari ini hari salat Jumat, ada beberapa kewajiban kita. Kewajiban kita adalah salat zuhur, wajib. Dan salat zuhur bukan salat Jumat. Salat zuhur tersendiri, salat Jumat tersendiri. Kewajiban salat zuhur tersendiri, kewajiban salat Jumat tersendiri. Dua-duanya wajib. Nah, ketika memenuhi syaratnya salat Jumat itu, syarat dan rukunnya memenuhi syarat, dia dapat menggantikan salat zuhur. Tertutupi salat zuhur itu. Nah, ketika tertutupi salat zuhur itu, maka yang terjadi yang afdal adalah salat Jumat. Tetapi ketika orang musafir atau sakit atau ada bencana atau ada musibah atau ada wabah dan seterusnya, yang mana yang lebih afdal? Nah, itulah maksud wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha wa sa'urikum daral fasiqin. Perintahkan kaummu untuk memilih yang terbaik. Kemudian tatanan syariat Islam itu ada yang wajib banyak. Berbenturan antara dua wajib, yang mana yang lebih afdal? Kita disuruh bagi-bagi zakat. Kita disuruh juga menyimpan untuk keluarga kita. Yang ini wajib, yang itu wajib. Ada pertimbangan yang mana yang lebih afdal? Kalau kita tidak meninggalkan sama sekali terhadap keluarga kita, kemudian akhirnya ia harus meminta-minta ke tempat yang mana, itu tidak boleh. Makanya diwajibkan hanya 2,5%. Seperti itu. Jadi ada ketentuannya. Salat pun ada ketentuannya. Salat sunnah yang mana yang lebih utama, itu dulu yang dikerjakan. Ya, salat sunnah rawatib, itu dulu dikerjakan. Salat sunnah malam itu dulu dikerjakan. Baru ditambah dengan yang lainnya. Jadi Islam ini mengenal namanya at-tadarruj fi syariah, adalah pelan-pelan melaksanakan syariat Islam. Nah,
setelah tatanan ini sudah menyeluruh, waktu demi waktu berganti, tahun demi tahun berganti, dan masyarakat Islam sudah tersebar dari ujung ke ujung, dari timur, barat, utara, selatan. Tidak ada satu negeri pun di muka bumi ini yang tidak dimasuki orang Islam. Ya, yang tidak ada masyarakat di dalamnya masyarakat Islam. Walaupun ada yang minoritas, ada yang mayoritas. Maka ketika menyeluruh, pelaksanaan syariat kembali berhadapan dengan tatanan syariat itu sendiri. Apa itu? Pada zaman sekarang ini kita lihat, yang kita lihat adalah waktu dulu. Pelaksanaan waktu yang prioritas pada kita apa? Saat ini kita harus salat Jumat. Yang lain kita sisihkan. Jumat kita mulia. Kalau kita lagi musafir, ya, maka waktu yang kita gunakan kalau berperjalanan jauh misalnya, lumayan itu ya, setengah jam ya. Ya, cari-cari masjid yang pas. Ya, kira-kira sudah waktu pelaksanaannya. Atau sama sekali dia salat zuhur. Itu melaksanakan syariat berdasarkan waktu yang ada dan prioritas. Yang kedua, tempat, memungkinkan atau tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, lakukan di tempat yang memungkinkan. Yang ketiga adalah kemampuan. Ingin melakukan puasa banyak, baik puasa wajib atau sunnah, ingin melakukan salat secara tepat di masjid dan seterusnya, ya, sesuai dengan idealnya, ingin mengeluarkan zakat sesuai dengan ini, lihat kemampuan, ada enggak kemampuannya? Atau bisa saja kemampuan secara batinnya ada, tetapi fisiknya tidak ada, dia lagi keadaan sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum ma tatiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Hendaklah kalian itu mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan menerima pahalamu sampai kamu bosan. Jadi kalau orang sudah bosan mengerjakan suatu amalan, maka Allah juga bosan menerimanya. Ya, oleh karena itu semua ini harus dipertimbangkan. Artinya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, memiliki pengampunan. Kita akan melakukan ibadah kita dengan setekun-tekunnya, tapi kita sakit, tidak bisa. Dengan setekun-tekunnya kita terplot oleh satu aturan dan ketentuan. Misalnya kita mau pergi ibadah haji, tidak ada izin, bagaimana? Kita mau melakukan salat Jumat, tetapi semua masjid ditutup, misalnya, ya tidak usah, salat zuhur saja. Ya, jadi alaikum ma tatikun. Sebagai kesimpulan, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syariat Islam itu fleksibilitas yang tidak dimainkan oleh siapa-siapa, tetapi sesuai dengan kondisinya sendiri. Kemudian kemampuan kita sesuai dengan kondisinya sendiri. Dan dibalik daripada itu, Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Nah, terpulang terakhir pada kita adalah kemampuan, batas kemampuan. Batas kemampuan jangan orang lain yang ukur. Mari kita ukur sendiri. Nah, sekarang saya masih mampu untuk datang ke masjid cepat-cepat, kenapa saya lambat-lambat? Ya, saya masih mampu bangun malam, kenapa saya tidak bangun malam? Saya masih mampu tepat waktu salat, ya, sesuai dengan awal-awal waktu, kenapa saya tidak melakukan itu? Jadi syariat Islam ini adalah fleksibel, damai, butuh proses semuanya, tetapi kemuliaannya kembali kepada usaha kita masing-masing. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nasu ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahaa anhu wa zajar. Wa akhrijuhum badunni min qulubikum fa innahum idastawla asar wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala Allah ta'ala min qa'ilin alim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa
ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saat ini saat istijabah di sisi Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha haluna la yakhfa 'alayka hadha dha'funa zahirun baina yadayk. Allahumma man arada bil islam wal muslimina khairan fawafiqhu Allahu bi kulli khair. Man arada ghayra dhalika fawfiqhu min nafsi azizun muqtadir ya rabbal alamin. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.